Santriwati meneng esuk kangger mati tulung yang dibungkus karo godhong gedang ya. Selengitek Mbak Goyel ora bisa turu kepikiran lompong. Akhirnya layah enjing Mbak Goyel sowan teng daleme Pak Kiai. Assalamualaikum Kiai. Lah Kiai buka kelawang kaget. Waalaikumsalam, subhanallah Mbak Goyel. Janur gunung sanget niki tindak bubuk kula wonten napa? Kiai yang pingin banget nglakoni sholat. Sholat aja mung dikepingini tok, tapi dilakoni. Nah kuwe sing dadi masalah. Kula niki dereng saged dongane sholat. Mulane kula sowan mriki nggih niku njaluk diwarai. Pripun carane sholat sing bener? Masya Allah, niki berkah luar biasa saking asale Gusti Allah Mbak Goyel. Nek panjenengan kepingin sholat, nginjang langsung mawon tindak tanggene masjid, make sholat duhur bareng kali kula. Kadene ngenteni duhur barengan Supaya nggone sholat niku belajare niku langsungan. Dadi niki dimulai saking sholat duhur. Mangke kula dados imame, jenengan derek makmume. Pokoke sholat niku gampang, rubuh-rubuh gedang. Lah jebule sholat ku gampang ya. Ujarku angel. Boten Mbah, sing penting rubuh-rubuh gedang dhisik. Pokoke melu lah. Kula sholat jenengan makin derek sholat. Ya wis, ngesuk nyontek mangkat jam 10. Asik banget jam 10. Iya, ben ngerti. Rasa ademe ubi masjid gone lubuk mukti mana. Mangkat kasih jam 10 persiapan derek sholat duhur, wayahe manjing sholat duhur, empun azan terus iqomah, bar iqomah tenanan Mbah Kiai dados imam, Mbah Goyel dadi makmume. Wis pokoke melu. Imame takbiratul ihram, Mbah Goyel melu takbiratul ihram. Allahu Akbar, rubu-rubu gedang. Allahu Akbar, rubu-rubu gedang. Ya Allah, kuliman hamidar rubu-rubu gedang. Jebule Mbah Goyel salah paham. Dikirane dongane sholat ki rubu-rubu gedang. Tapi kan semangat. Nyata nih Mbah Goyel akhirnya semangat gone ngaji. Sing pinter niku dudu Mbah Goyel, sing pinter niku kiyaine. Ternyata Pak Kiai mampu ngerangkul seluruh elemen masyarakat. Persis pengajian hari ini. Ada orang Nahdliyin, ada orang Muhammadiyah, bahkan sampai Pak Kades derek pengajian. Ini kan karena kiyaine sing pinter ngerangkul. Tepuk tangan dulu dong. Ada Muslimat, ada Aisyah, ada Bangser, ada Kokam. Niki atas nama keguyup rukunan warga masyarakat. Dan karena Pak Kiai ini pinter ngerangkul, buatan benten-bentenaken sing penting tegaknya sholat dan kita mampu mendirikan sholat. Mbah Goyel pun jadi semangat boleh sholat. Saking semangatnya, walaupun bekas mantan preman, akhirnya dheweke niki golek rezeki sing temenanan, rezekine bersih, halal tur thayyib, mangkat lunga haji. Kondur dari haji, namanya pun berubah jadi Haji Muhammad Sugoyen. Hidayah. Maka pengajian hari ini kiai niku pinter ngerangkul, buatan merasa sebagai diorangkan mergo dadi kiai, tapi betul-betul mampu mendirikan sholatnya. Karena pertama, sholat hari ini adalah untuk membentuk manusia yang tawadu. Niki menawi kiai yang boten tawadu, maka non sewu boten mungkin panitia sesakit sukses niki. Tawadu karena ternyata pengajian dari mulai kita ngelakoni sholat, ternyata ketika kita sujud, nah sujud nih membentuk manusia ingkang andap asor, membentuk manusia yang rendah hati. Sebab kepala kita rendahkan sampai ngantos dugi telapakan suku. Padahal kepala adalah organ tubuh yang paling kita hormati. Bapak gue. Assalamualaikum.
mustaka, sirah, kepala, cara mereka apa? Subhanallah ya Allah, anandas barangan. Kijane jenengan mau muka-muka sebelangan di dari anandas barangan. Cilacap, pantes kang tanggane yang ketemu yang ngucapin das gitu ya Allah. Wala Kang Sarmin, Kang Sarmin. Selalu saya mustaka, bahasa Indonesianya kepala, bahasa umumnya sirah, tapi cara kene das. Kepala adalah organ tubuh yang paling kita hormati, bukti nyata. Pak Camat dipegang tangannya sama Pak Kapolres masih diem, karena Pak Kapolres pangkatnya lebih dhuwur. Dipegang punggungnya Pak Camat masih senyum karena Pak Kapolres yang megang. Tapi bareng dimek mustaka sirah kepalanya Pak Camat, ya Pak Camat senyum cuma batin. Dimek Kapolres semakaian. Mesti batinnya Pak Camat begitu. Karena apa? Kepala adalah organ tubuh yang amat sangat kita hormati. Saking terhormatnya ini kepala, orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah. Betul? Orang yang paling penting di satu daerah namanya kepala daerah, bukan bengkul daerah. Orang yang paling penting di desa Lubuk Mukti disebut kepala desa, bukan udel desa. Disebutnya kepala desa karena memang kepala adalah organ tubuh yang amat sangat kita hormati. Tapi begitu kepala kita paling hormati niki, ketika lagi sholat kita ngelakoni sujud, kepala kita rendahkan sampai telapak kaki kita. Niki artinya sholat membentuk manusia yang tawadu, membentuk manusia yang rendah hati, membentuk manusia yang andap asor. Seperti hari ini, kalau mau tang awal buatan purun lenggah wonten kursi. Soalnya nopo karena ada Pak mantan bupati yang alhamdulillah panjenenganipun Bapak Khairul Huda yang lagi hamil 8 bulan setengah. Maaf ya Pak mantan bupati, nggih sewu. Hamil 8 bulan setengah, cuma dereng dilahiraken. Maaf ya Pak mantan wakil bupati. Oh ya Pak mantan bupati, nggih sewu ya Allah. Saya jadi nggak enak nih. Berarti kalau Pak mantan bupatinya subur, masyarakatnya makmur. Ini Allahumma. Konten wakil bupati juga, karena rawuh konten mriki sampai Pak PC Sekda, Pak Kapolres, Pak Camat, bahkan Popo Haji Turino ditutur wayah rino. Terus kalau mboten kurun lenggahkan kursi wau pas awal karena lagi belajar. Sing sepuh-sepuh yang punya jabatan aja nggak ada yang sombong, nggak ada yang angkuh, nggak ada yang dumehaken dumeh lebih sepuh ketimbang mumpuni bocah cilik. Karena ternyata Pak Kapolres mawarnya sudah 2, lungguh tenginggil gimbotan. Tapi hari ini semuanya dari para tokoh ngantos dumugi Romo Kiai. Kalau gimbotan boten nyono, Mbah Kiai malah lungguh tengandap mereka ngapunten nggih Mbah Kiai subhanallah. Nyuwun tambahi pangestu Mbah. Derek pipinaos wonten mriki Romo Kiai. Sampai Mbah Kiai mengonten panggung sebelah mriko. Berarti memang tokoh ulama wonten ing mriki sampai tokoh pejabatnya, ulama sampai umaroknya sudah mampu mendirikan sholat. Di luar sholat, akhlaknya tetap sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngajinya sampai jam 2. Sakit mangke nggih oh. Nggih matur sembah suwun. Saking sing niki. Saking Mbak
Mbak Sartina. Sartina. Mbak Sri Rahayu. Alhamdulillah berarti sami asmane kali buabut asmane Dewi Sri. Di sini. Oh ya Puasri mereka Sri Rahayu matur sembah suwun sanget. Niki Mbak Sri Rahayu maringi kembang palsu. Matur sembah suwun jazakillah. Oh ya kembang asli apa? Oh ya asli ting. Oh jilbab ya Allah matur sembah suwun. Mbak Sri Rahayu dari mana? Selalu alhamdulillah ya Allah berkempak kampung sekang tengah segara. Sumatera Barat udah beda provinsi. Maringan numpak getek. Masya Allah numpak getek guys. Serombongan dari selaut. Dari mana lagi luar daerah Bengkulu nih? Jambi onten alhamdulillah wingi anu Bengkulu kabeh. Matur sembah suwun niki mewakili saking Jamia memberi anu kembang jilbab. Terima kasih. Matur sembah suwun sesuai dengan namanya Mbak Sri Rahayu muga-muga makmur pikantuk rahayu ning Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Amin Allahumma. Anu lanjut meleh nggih. Sampai jam 2 sore nggih. Kuat? Ibu-ibu ngaji sampai jam 2 sore kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat orang elu-elu. Nafsi dewe-dewe selalu ada Nabi Muhammad. Iki karena ngajinya sampai jam 2 sore. Ternyata nih alhamdulillah pertama pun makin ini dibahas. Sholat adalah membentuk sifat yang tawadu. Yang kedua adalah disiplin. Kenapa? Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban untuk setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Sholat wayai manjing dan gagian sholat. Sekedap kotak infaknya nanti karena akan saya pandu secara langsung. Pak Panitia yang pakai peci. Halo Pak Panitia. Pak Panitia kotak infaknya pakai dulu. Karena niki ngajinya sampai jam 2 sore. Jadi kotak infaknya ngendikane teng pertengahan. Wow panitia jangan perkara banget karo nyong. Ngomong kayak gini panitiane mumpuni pokoknya ngajine niki si mandan suwe tekakon balikan. Suwe ukuran yang Bengkulu pinten jam. Ya mumpuni ngajine nang Jawa nganti jam pira. Nganti dipadak-padak bareng. Kalau di Jawa sih saya ngaji rata-rata 2 jam, paling sedikit ya 1,5 jam. Bapak kan kali ini paling mumpuni, dia kan anu nyanggone mundok wis 2 tahun yang lalu. Terus satamane kan anak pesawat, anak tiket, anak hotel, anak perjalanan. Ya mandan Sulaiman nih, yo Allah bener ngajine kok nganti 4 jam. Waduh ya Allah pengajian kok perhitungan temen ya. Sampai dia mau ketolak, kakek kayak muni Rudi Manggurin. Ngoten banget. Pitungi banget panitia. Jadi alhamdulillah ya ora apa-apa sih. Niki kan artinya disiplin panitia. Sesuai dengan rekap ulang. Saking panitia memang membentuk pengajian hari ini seluruh elemen masyarakat tambah hebat nih. Lubuk. Emutane tambah kerja karena Cilacap. Tanggene Lubuk Mukti ternyata seluruh elemen masyarakat berjuang, maka pantes ngunakene ditunggone ngaji Bu. Panggunge duit, backgroundnya duit, sound systemnya, tendane, seneke, shootingane, rebanane, mumpuni. Maka di luar sholat akhlaknya kon padang lakoni sholat. Halo, assalamualaikum. Di dalam kitab Hunia ada satu riwayat
zaman Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias mati. Mungkin maning ya, mau ndas kayak tambah modal, mati modal bareng sedo. Tiku mayit dimasukkan ke dalam kasuraga. Mohon izin kasuraga niku keranda mayit. Orang Bengkulu nyebut keranda mayit apa ya Bu Abu? Sama dalam panduso ya wong Bengkulu ge. Jawa Timuran ge. Leres ge. Soalnya kalau Jawa Timur, Pak PJ Sekda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, di sana nyebut keranda itu bukan ke rondo, tapi kedudo. Oke, boten bandoso. Jawa Timur nyebutnya bandoso. Cilacap tempat saya Pak nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga itu badan. Jadi kasur raga adalah tempat untuk badan yang udah nggak ada nyawanya. Ikut cara orang Cilacap. Cara Indramayu, Cirebon, Jawa Barat, daerah Pantura, pantai utara Jawa. Di sana Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai Kabupaten Batang. Di sana nyebutnya katil. Katil. Daerah Kebumen nyebute bandosan. Kebumen Kulon, Kebumen Wetan, Trembun sampai Wadas Lintang ada yang nyebut andang-andang. Dan daerah Sunda, orang Sunda nyebutnya pasaran. Tapi ada Cilacap perbatasan Brebes yang Sundoreang, mereka nyebute kurungan bakang. Itu nggak kasar Pak, emang bahasanya orang sono begitu. Cilacap bahasanya ngapak, tapi ada yang perbatasan Sunda, ini ku Sundoreang nyebutnya kasur raga adalah kurungan batang. Ya enggak apa-apa Pak, ini satu peringatan malah. Buayu Suki gagah ganteng yang mati kan jadi batang kabeh Pak. Ini berarti boten kasar, emang bahasanya orang sono begitu. Di sana nyebut kurungan batang, Cilacap nyebut kasuraga, orang Lubuk Mukti nyebutnya apa Pak Kades? Pak Kades nyebutnya sama banduso. Orang berarti Jawa Timur, tapi rata-rata di Bengkulu nyebutnya keranda. Oke, ketika mayitnya dimasukkan ke dalam keranda, tanggere banduso. Ketika hendak disolati, ucuk-ucuk dumadakan bandosane obah banter banget. Koyo kayane bayi teori maning. Penasaran yang mau nyolati, dibukalah itu bandoso. Bareng bandosone dibuka, temenan mayitnya lagi ugit-ugit begini loh. Penasaran yang mau nyolati, dibukalah itu kain kaf. Bareng kain kafannya dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Malah gol. Emangnya mayitnya bal-balan. Setelah dibuka kain kafannya Pak, ternyata di dalam kain kafan ono ulo gede banget lagi ngelilit mayit niku, melilit jenazahnya, dan ternyata lagi ngegigit lehernya udah sampai kerongkongan. Kikir si pate nyolati, podo melayu golet gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung, you know? You know pentung? You know pentung? Yes, I do pakbel. Bareng sing sama Arab nyolati niku jenazahnya pentung, is persiapan ancang-ancang arep pentung iku ulo. Ternyata ularnya bisa ngomong kayak manusia. Si ular bocah, manusia. Lulu pada mau gebukin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ularnya ular Jakarta.
kaget sing badhe gebuk. Subhanallah. Laula kok aku bisa ngomong kayak manusia? Si ular jawab, iya, sebab saya ular bukan sembarang ular, saya ular utusannya Allah. Saya datang di sini karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing arep yolati tambah kaget, ya Allah. Laula, emang ini mayit waktu hidupnya salah apa sama sampean? Ularnya jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Urutnya lebih gaul ketimbang sampean, Pak. Iya, saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini leher mayit, karena mayit ini waktu lagi hidup di dunia dengar azan tapi nggak langsung disiplin melaksanakan sholat, alias kurwadan orang langsung dan kakian tindak ring masjid. Jadi sapa wonge, wong muko, wong penarik, wong lupuk mukti. Kurwadan orang gelem langsung sembayang ngesuk matine cokoti ulo gede banget. Lho kaya iki kok ngajak-ngajak nanti jam 2 sore. Berarti sampean nyalai janjine sampean dewe. Kenapa kita disuruh disiplin melaksanakan sholat? Fa'idha ja'a ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun istakroti di mongso ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Pati tekone ra disangka ra dinyono. Nek boten disiplin sampean sing rungkat rugi rungkot barangan niki efek dangdut koplo kayak gitu ngerungkot barang mesti tanggane Kang Sarming ya tetap tidak sebelah emangnya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita disiplin melaksanakan sholat, datang ke dunia dalam keadaan yang baik, maka kita pulang ke rahmatullah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia dengan keadaan selamat, maka kondur tengah sani Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan yang selamat. Tekone selamat, kondure selamat. Kenapa? Datangnya mati tekone ra disangka ra dinyono, maka antara datang nanti kondure disuruh cari amal kebiasaan yang baik supaya pulang ke rahmatullah dalam keadaan baik juga. Soalnya nek wis pasti teko ajal datang sertifikat renang ora kanggo. Tuh putrane Pak Gubernur Jawa Barat, putrane Pak Ridwan Kamil, almarhum Eril punya sertifikat renang. Kalau udah punya sertifikat renang, nggak cuma bisa berenang, tapi mampu untuk berenang. Kalau mampu berenang, berarti tidak hanya derek iso berenang, nek ono wong tenggelam, mampu dia derek menyelamatkan. Tapi ternyata sertifikat renang ora kanggo. Nyatane putrane Pak Ridwan Kamil sedo dikesaken kali Gusti Allah dalam keadaan sedo syahid akhirat, geniku tenggelam. Maka ternyata sertifikat renang ora kanggo. Pamaning sampeyan mau sertifikat vaksin. Udah vaksin belum? Orang muka-muka udah vaksin belum? Udah? Udah vaksin berapa kali? Ada 1, 2. Mesti telu. Mesti gara-gara PRT karo PK. Hai. Oh boten ya Bang. Karena memang jenengan iki dados warga negara yang baik, dados vaksinnya wis padha ping 3. Subhanallah. Terima kasih nggih Pak Paiman memberikan contoh yang baik. Pak Seda, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Kapolsek, Wagub, Pak mantan Bupati, Pak Keci Turino.
Pak Kades ini warganya sudah vaksin 3 kali, alhamdulillah. Karena vaksin 3 kali tandanya bisa kita makmur berkah. Sebelum lanjut lagi ada titipan amanah dari panitia. Amanah Jawa ora patut dimo ya. Ada titipan amanah dari panitia, karena amanah wajib saya sampaikan. Segini panjangnya amanahnya Bu. Saya sampaikan, mohon izin Romo Kiai, lagi titipan pesan dari panitia. Salah. Pesan dari panitia. Mumpuni kayak surat cinta. Lagi mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani teman ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat wonten ing Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Muko-Muko. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodakoh jariah, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Badhe ditariki sodakohan Pak. Niki ngapunten sangat, kalau dimintai jariah kotak infak kira-kira ikhlas enggak? Temenan? Saestu? Nek ikhlas monggo Bu, ngerokok sak dompet. Sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk gampang nek ketemu disarutan. Bapak-bapak silakan ngerokok sak katok. Pak Kaji sarungan berarti ora katokan. Dompet. Ya wis ora apa-apa, serokoro gue. Tapi ada tapinya. Tapi kotak infak sodako jariahnya harus dimulai dari mumpuni dulu. Mumpuni kudu ngasih sodakoan Pak. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako jariah tersiar kabar jere mumpuni ke Ustazah Carkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Jadi harus dimulai dulu dari saya. Nanti monggo kotak infaknya muter. Kalau saya ngasih sodako, nanti sodakonya panjenengan muter sesuai dengan kemampuan. Sesuai kemampuan. Yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk merpati ya induknya segede ndok manuk dorok, sing dadi manuk emprit. Orang usah memaksakan ndoknya segede ndok banyak, melas nganti dobolen. Sesuai kemampuan. Dah sekarang milih, ibu bapak mau milih jadi angsa apa jadi emprit? Jadi emprit apa jadi angsa? Jadi angsa. Yang jawab jadi angsa mental wong sugih. Bapaknya ngomong ngajuk yang jawab emprit. Yang jawab kepingin jadi angsa berarti mentalnya wong sugih, karena endok banyak, endok angsa, endok sing ukurannya paling gede. Tadi duit ukuran paling gede 100, angsa 100, bebek 50, ayam 40, manuk doro 30. Tadi manuk emprit berapa? 2000. Aduh temen kacek lo manuk merpati bebek 30, mas emprit tinggane 2000. Gelangnya tinggal kabeh, emasnya pating pentol sekeong-keong. Mas tinggane wis sodako 2000, minimal jadi emprit kaji lah kayak gue. Silakan monggo kotak infaknya muter. Ini jilbab pink adalah asisten saya. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Ini duduk amer Pak, bok jenengan salah paham. Yang kudu nonton imprit. Minimal ya jadi detek lah, negus semandang gede. Kotak infaknya dimulai dari saya, tapi jangan salah paham. Kotak infak ini bukan untuk nambahin amplopnya mumpuni. Mutlak untuk kegiatan pengajian kita untuk tahun berikutnya dan event berikutnya.
Oke, niki dene kotak infak nurono wonge siji Pak. Ya Allah. Donge kotak infak nyong awe malah dipalak barangan. Sing diki nyong ngene opo kena. Nggih matur sembah suwun. Maaf ya sing kepilih sing ngandang nom. Kotak amalnya untuk kegiatan aktivitas supaya mobilisasi kegiatan pengajian ini berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Monggo kotak infake mubeng sinambi baca sholawat dengan persiapan kangge nambahi mahabbah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa
Kotak infaknya tetap muter, sorbannya tetap keliling untuk mempersingkat waktu. Saya mewakili keluarga besar panitia pengajian akbar Desa Lubuk Mukti mengucapkan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen yang sae. Hari ini Anda sedekah berupa uang, nanti Allah mengembalikan kepada Anda belum tentu berbentuk uang, tapi bisa berbentuk badannya sehat. Sehatnya walafiat, keluarganya pada mawaddah warahmah, uki wasakina, anaknya soleh solihah, keluarganya adem ayem tentrem, dijauhkan dari wabah musibah. Itu adalah kembalian Anda ketika sodako berbentuk uang, maka sodako buat nolak jalan narik rizki yang membawa manfaat barokah Allahumma. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sakiku. Makasih. Sampai Pak Kapolres melu sodako, Pak Camat ya sodako, Pak mantan Bupati ojo ditakoni lagi hamil 8 bulan setengah. Pak PJ Sekda, Pak Kaji Turi, no jelas wong Agnia juga termasuk. Pak Kapolsek juga ya Allah tadi ikut ngasih sodako. Soalnya kenangan Pak Pulau sampai bangga. Oh ya buah bub aja kelalen. Maaf ya buah bub. Misalnya di belakang saya jadi nggak kelihatan, mohon maaf ya buah bub. Jangan tersinggung ya buah bub, nanti amplopnya saya bagi 2. Buah bub amplopnya yang di sini. Makasih matur nuwun. Pak Kades juga ngasih sodakoan. Pak Kapolsek maaf ya, sekelas Kapolsek milu sodako bu. Lo paling mikir saya. Namanya polisi, Kapolsek, camat, gaji orang sepirang. Satu bulan gajinya Pak Kapolsek itu nggak sebanding sama amplop saya sepanggung bang. Mulanya jadi dalam Kapolseknya apa? Bujang Pratakon. Dalam ora payu nyong nanti tekan saprene durung payu rapi, bukan ora payu ya sore hello. Si ngantri pirang-pirang ngomong sarima tegel banget jerenya ketimbang orang payu dipempena karo Kapolsek. Betul Pak Kapolsek masih bujang. Jangan-jangan jodohku nang Bengkulu kecantol Kapolsek. Gimana? Gak gue barangan ditutup nang barangan jam sempurnane mungkin bukan orang payu ya Pak Banser ya. Aku ki bisane durung payu rapi, niku karena memang tesmu bercicitan dingin. Soalnya niku nang YouTube kan YouTuber pasti ngetuk-ngetukna, ada ditukna banget kayak orang payu banget rasane ya. Gajinya Pak Kapolsek, Pak Camat itu nggak seberapa. Makanya kalau ada Kapolres, ternyata kok anggon-anggon mewah itu perlu dicurigai, tidak boleh menikahi dan menangari. Begitu Pak Kapolres ya Allah. Soalnya jalannya meliuk-liuk kayak kiar hilang ya angel. Sekarang kalau polisi mau nilang masyarakat, niku harus pakai bukti yang konkret. Memang non sebune Pak Kapolsek niku polisi ya kadang aneh, apa namanya Pak Kapolres. Wong ibune ke pasar naik motor nganggo sandal jepit be ditilang. Saya lihat sih polisi pada kurang pegawaian. Pak Kapolres wajahnya langsung pucet.
Enggak, saya enggak menelanjangi dan menelucuti karena memang sangat namanya beliau hanya abdi negara. Prinsipnya saling boleh manusia, niku kerja ngabdi negara. Maka beliau hanya pakai seragam saja. Tujuannya di sana. Kalau ada gaji kepingin bersih, sing halal, sing baik, yang muriti keluarga anak bojo. Pak Kapolsek belum punya bojo ya lupa. Pak Kapolsek baloknya masih berapa? Sabar, masih satu. Ya Allah. Besok dua, berarti apa itu? AKP itu belum? Oh, persiapan pedang pora. Makasih Pak Kapolres ya Allah. Persiapan mumpuni jadi ibu Bayangkari. Tenang saja Pak Kapolsek, persiapan saja besok baloknya langsung 3. Karena apa? Jenengan saya harus bisa menunggangi namanya Bayangkari apa? Tribrata. Kami polisi Indonesia 1 berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ingin tahu lanjutannya Pak Kapolres? Undang saya di markas Anda. Pak Kapolres itu kudu senang istighosa, manakiban, tawasul, kudu senang sholawatan. Markasnya Pak Kapolres harus sering buat istighosahan biar setan berminggat kabeh. Tapi Pak Kapolres insya Allah hari ini pakai kopea mewakili dari Polisi Republik Indonesia. Terima kasih telah bersinergi dengan Banser. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Kapolres. Banser barangan. Mohon izin ya Pak Polisi, Pak Babinsa, Pak Danramil ataupun yang mewakili dari Bandung. Kalau Banser niku lebih tinggi pangkatnya ketimbang Pak Kapolres. Pak Kapolres, Pak Kapolres nawarnya 2. Banser niku udah bintang 9. Bintangnya sama puyer. Enggak. Bintang sama niku karena ikut NU Pak. Jenderal paling tinggi kan bintangnya 5. Tapi kalau di Banser itu bintangnya 9 karena ikut NU jadi bintangnya 9. Seragam beli sendiri Pak. Betul. Banser itu sepatu, baret, topi modal sendiri. Sampai Banser lebih tinggi pangkatnya ketimbang TNI. TNI kan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Banser itu TNI Angkatan Langit Pak. Kenapa Angkatan Langit? Orang gaji orang bayaran guys. Dijangan bayaran kadang-kadang rokok berametu. Tepuk tangan dulu dong buat Banser NU. Sing keprok bisa mangkat haji kabeh. Pengen berangkat haji Pak? Pengen berangkat haji Pak? Udah daftar belum? Ya Allah, modelnya muka-muka. Pengen berangkat haji tapi belum daftar. Nabung pada juragan sawit ya Allah. Juragan sawit karet, juragan jengkol. Jalan-jalan? Tukang muat ya Allah. Toh, ganjel toh. Tukang dodos. Jenengan tukang muat. Kena tanjakan dalane berkelok-kelok, gawa sawit, muat sawit, orang kuat kena tekan mudun toh. Ganjel toh. Muga-muga berkah kabeh nggih Pak. Masa tukang muat tukang dodos ngesuk saged ziarah Mekah Madinah. Dados Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 2 sore. Bentar ini grup Rebana tadi udah ngiringin saya. Ini grup Rebana dari mana? Dari? Oh dari tadi. Ya Allah.
Niki saya sawer dulu biar tambah semangat. Nggih sami-sami. Giliran nampa saweran, mulai nonton kuanter. Mohon izin saya senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan buah buk mantan bupati. Kenapa? Karena santri niki lagi belajar mendawamkan sholawat. Ya biduan sama-sama vokalnya Pak. Cuma kan kalau biduan ada beberapa, nggak semuanya biduan sih. Ada biduan yang maaf pakaiannya pada kurangan bahan. Gue gunung Merapi kalau gunung Merbabu ditonjol-tonjol no, wudel bisa dicelobong udara. Sampai-sampai pakai rong ini rong pacet maaf belekan buri dirempet sidik buri belekan ngarep dirempet sidik ngarep. Lalu sekali numpak motor umat apa? Ya SMS maaf sidik temletek separuh. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan pada pakai baju Pak. Betul. Seniki buat tempeken bok lambenan Bu. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan. Saya masuk ke Lubuk Mukti, saya lihat ono gori tewel mongko padha jaketan. Tewel nanggone Lubuk Mukti, gorine padha kelambenan. Bayangkan kalau nongkok teng Lubuk Mukti do jaketan, kenapa nangkane wong wedok malah dibrosong? Jangan heran Bu, sekarang banyak bayi dibuang di pinggir jalan, banyak bayi pada dibuang di kali, bahkan banyak bayi dibuang di laut. Malah kemarin ada bayi dibuang di sampah tong, tong sampah. Kemarin baru kejadian. Ada anak 16 tahun hamil di luar nikah di Ponorogo. Anak-anak remaja usia dini di bawah umur pada mendaftarkan diri tenggiri KUA. Sampai Mabdi Indramayu kemarin banyak anak usia SMP dan SMA mengusulkan ke KUA untuk diizinkan nikah lebih dini gara-gara hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min. Sampai bayi dibuang tong sampah Bu. Kewenangan tenggene tukang bersih-bersih, bayinya sudah di dalam tong sampah digerumut semut. Kritis keadaannya, langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan ternyata bayi alhamdulillah selamat keturunan. Polisi olah TKP, ditemukanlah di CCTV yang membuang bayi adalah usia 16 tahun SMA hamil di luar nikah. Sehingga habis pikir Bu, 16 tahun kok ngerti-ngerti nih cara boleh gawe gitu kok. Nyong 17 tahun perawan kaplak besti. Mending saya sadar diri ketimbang sangken sih pada ngarani. 17 tahun saya kakak polsek 27 tahun. Ya nggak apa-apa nanti tukeran nomor ya kakak polsek. Persiapan besok balok 2 langsung pedang pora ya kakak polis. Mohon bantuannya ya kakak polis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mumpuni bojone polisi, kira-kira pantas mas? Hah? Ora, Balser langsung gede-gede. Itu Balser cemburu Pak, ngomongin mas. Jangan cemburu Pak Balser. Maaf Bu, ya beginilah resikonya jadi wong ayu. KPK kepingin ngerah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut mana ngaji ya Pak? Jangan sampai itu lagi anu kobongan hati nih ya Pak. Semuanya ngajak kobongan senggot Pak. Terima kasih Pak Balser sudah sangat meniteni dan menangani saya. Terima kasih atas perhatiannya. Katanya saya nggak cocok kalau dapat polisi. Gimana nih Pak Kapolres? Oh cocok, katanya cocok Pak Balser. Bismillah silakan padu kali Pak Kapolres. Malah duduk mbak niki ceritanya maaf. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan saya nggak habis pikir, 16 tahun punya otak kriminal, tega membuang bayinya sendiri. Inilah kemarin saya bahas sama kiai saya. Kiai, kenapa ya
Orang perempuan kalau berbuat zina boleh metangnya kepenak, babarannya normal, malah terkadang nggak terlalu kelihatan perutnya buncit besar. Bahkan ketika dia sedang proses persalinan nggak ada yang membantu sama sekali, kok babarannya normal, bayinya sehat. Setelah dia melahirkan, aktivitas seperti kehidupan sehari-hari. Itu kenapa Kiai? Saya tanya begitu. Kiai saya jawab pakai dasar kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, babaran kroso kepenak tanpa ada yang merewangi sama sekali. Karena perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, babarannya tidak mendapatkan pahala wong meteng dan tidak mendapatkan berkah pahala orang melahirkan anak. Ketika mati, babaran kok mati, gak disebut mati syahid akhirat. Kenapa? Karena berbuat zina. Na'udzubillahi min. Beda sama jenengan yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Ketika hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat kepada Gusti Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, ibu rumah tangga yang hamilnya begitu kroso sakit, repot, bahkan ketika babaran kerasanya setengah mati. Kenapa krosone babaran setengah mati? Karena gak mati sekalian. Loh, kalau mati sekalian gak bisa diceritakan, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, wong babaran kroso sakit yang sungguh luar biasa. Nanti weteng ki kaya ana sing ngelilit, geger ki rasane bengket tenan. Sampai pinggang ini rasane kaya seblak. Bahkan emang cerita wong mati kudu nyicipi mati dhisik. Masa cerita wong babaran kudu nyicipi matang. Kaya wis tau. Iki nembe ana pengajian jamaah ora percaya karo kiai iki nembe ana. Yakin wong muka-muka tok modele. Pantesan Mbak Kiai gering-gering kuru-kuru. Pripun bagi mboten kurung jamaah santri ngeyel-ngeyel model sampean. Nembe ana pengajian ora percaya karo kiai ne, kaya wis tau. Iki kula lagi cerita ngendikane Imam Al-Ghazali bahwa seorang ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah boleh babaran kroso sakit, saking sakite nganti bapake ora entuk atokan kon sarungan. Pintu lawang dibuka seret esle kon dilengangi. Ono mangkok kemurat kon di rumah no. Kukusan, ibu tahu kukusan enggak? Yang buat liwat adang tahun zaman biyen. Kukusan kan bentuknya kerucut. Lah kukusan kok di rumah no, Bu? Saking ngempetnya sakit pengaruh babaran. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga ketika persalinan begitu kroso sakit luar biasa adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar apa sangar? Bangga apa bangga? Bangga mulai dari wong wadon muka-muka sing padha pinter manakan. Lho meteng ping 5. Babaran ping 5 kan uras dosane ping 5. Masya Allah. Makanya ini grup rebana terdiri dari anak-anak IPPNU Muslimat Fatayat. Betul ya? Saya sawer makanya iki kersane tambah semangat. Maaf, mohon izin kalau sawer niku rada bahasane rada vulgar. Maaf ngapunten karena merancu kepada kemarin lagi ono berita rame seorang qoriah disawer ketika pengajian menjadi salah. Maka saya harap jangan saling menghakimi, tapi kita mari dikaji lewat ilmu. Jauh sebelum ada qoriah viral rame disawer, saya biasanya rebana. Kenapa? Karena yang pertama ketemu sesama santri ini rasanya senang, Pak. Apalagi lagi bacaan dalam makan sholawat. Cuma saya akan kaji supaya tidak terjadi salah paham. Maaf,
Indonesia kok anu ngajinya kan sampai jam 2 sore ya. Ya takon nyong anu menggenahkan. Menggenah. Indonesia Pak ada 720 bahasa yang berbeda. Maka wajib kita saling menghormati. Maka kenapa makin itu kalau tanggap ada keranda, anak bandosan, anak bandoso, anak kasurat dan lain sebagainya. 720 bahasa di Indonesia, wajib kita saling menghormati dan saling menghargai. Dulu pernah saya ngaji di Indramayu hanya gara-gara bahasa dan saya salah paham, hampir ular gelut karo panitia gara-gara beda komunikasi. Saya dari rumah dari Cilacap jam 4 subuh sampai di Indramayu niku sekitar setengah 10 siang pagi. Dan ternyata sampai sana muslimat ini apik-apik banget orangnya, saya sehingga muslimat bilang begini sama saya, mumpuni bukan kesel manggang geleleng pun geleleng. Ternyata di Indramayu Pak, Indramayu Jawa Barat, geleleng itu artinya turunan, istirahat, leyeh-leyeh, turunan tapi ora turu, berarti turunan tapi ora merem, namanya geleleng. Tapi kalau di tempat saya Pak, Kabupaten Cilacap, geleleng artinya iwak arep mati. Jadi kalau di kolam Pak, ada ikan kepanasan matahari, kok berenangnya udah mereng-mereng gini nih, ini cara mau Cilacap geleleng. Loh kan Cilacap tekan Indramayu kok geleleng. Hampir saya gelut sama panitia. Tapi setelah saya ngaji di beberapa daerah di Indonesia, sampai di Papua, saya ngaji di Mimika, dan ternyata di sana ada beberapa bahasa yang tidak boleh diucap oleh orang Jawa karena sangat menyakiti hati orang Papua. Maka saya 2 kalimat ini menurut saya biasa, tapi ketika saya di Papua maka jangan sampai 2 kata yang keluar. Saya hormati itu. Akhirnya ngaji malih, ketemu bahasa saweran di majelis taklim. Maaf ya, kalau saweran kan identik agak miring hanya untuk dibuang. Tapi ternyata pertama kali saya dengar saweran di majelis taklim tahun 2016 Pak. Waktu itu saya ngaji di daerah Kulon, tapi nggak saya sebutkan Kulonnya mana. Saya ngaji di daerah Kulon, saya disawer ketika lagi baca sholawat di pertengahan tausiah saya. Waktu itu saya lagi baca sholawat, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Waktu itu suara saya pening banget Bu, nggak kayak tadi. Makanya tertiba saya lagi baca sholawat demikian, ada sesepuh Pak pakai sorban, kiai juga. Ternyata langsung datang ke depan panggung bawa duit 50 ribuan dua, kemudian dilempar ke panggung pas saya lagi ngaji. Saya biasa-biasa aja mau lagi baca sholawat, sholawatnya selesai, itu uang masih di panggung Pak, dan tidak saya ambil. Dan ternyata ada ibu-ibu nyeletuk, mumpuni ke ditito anu saweran, batin yang disawer guys. Lebih ngulang lagi, bervariasi orang nyawer. Ternyata di daerah Kulon lagi ada orang nyawer ke koriat yang lagi baca Quran. Dan di daerah Kulon itu, saya kemarin belum lama Sohibul Hajat itu menyiapkan duit eketan atusan di tali rafia. Kemudian ketika saya sedang baca sholawat, saya dikalungi duit itu Pak. Arep ora tetampane maneman. Wong eket angka ratusan kabeh. Anu Pak Wakil, Pak Mantan Bupati rasanya wer tenan. Ora sang rogosak sarung. Kaget saya kira mau nyawer beneran dari Bang. Ngerokok-rokok iki pernah. Dan mau saya tegur langsung ketika di panggung, saya mikir khawatir Sohibul